Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 18. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara gemuruh yang keras pun terdengar di dalam istana surgawi misterius. Banyak petir dan juga pusaran hitam kali ini telah meluncur ke segala arah, dan hal itu dengan kejam menabrak benda-benda suci yang telah rusak dan melayang di atas pilar batu. Pada akhirnya, diar. Energi Yimo yang cukup merepotkan untuk dihilangkan dan juga dihadapi menggunakan energi Yuan biasa. Dalam sekejap saja, kali ini langsung runtuh di hadapan kekuatan dari batu simbol petir dan juga batu simbol yang melahap. Karena kedua benda itu memiliki efek yang besar untuk menghilangkan energi Yimo. Raungan yang tajam dan juga memekakkan telinga kini telah bergema ketika cahaya petir dan juga pusaran hitam telah terjalin pada benda-benda suci yang telah rusak. Gumpalan asap putih kini juga telah naik ke udara, dan hal itu membuat energi yang hitam pekat mulai menghilang sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Yan yang juga telah bergabung dengan batu leluhur, dia telah berubah menjadi cahaya putih yang cukup cemerlang, yang pada akhirnya Yan pun menyerbu ke dalam lautan kegelapan. Setelah itu, dia bertarung dengan kesadaran yang terbentuk dari penggabungan banyak Yimo yang tersisa di tempat ini. Suara pertarungan itu sendiri cukup menakutkan dan menimbulkan banyak ledakan di mana-mana. Meskipun batu leluhur saat ini belum memulihkan kekuatan sepenuhnya, tapi dia masih memiliki efek pemurnian yang besar terhadap para energi Yimo. Oleh karena itu, aura-aura Yimo yang tadinya padat dengan cepat telah dikalahkan setiap kali berbenturan dengan cahaya putih milik Yan. Roh dari istana surgawi misterius terus melihat pada bayangan iblis yang kali ini terus-menerus didorong mundur oleh serangan dari Yan. Sebelum akhirnya dia tertawa lalu mengatakan, "Setelah menjebakku selama bertahun-tahun, inilah saatnya untuk melakukan perlawanan." Setelah mengatakan hal ini, roh istana surgawi misterius itu segera mengangkat kepalanya untuk melihat pada Lindong yang telah mengaktifkan dua batu simbol leluhur di dalam tubuhnya. Dia pun kemudian berkata, "Bocah kecil, kekuatan bayangan iblis ini berasal dari benda-benda suci yang telah rusak. Jika kamu bisa menghilangkan semua aura iblisnya, maka secara alami mereka akan kehilangan kendali atas benda-benda suci." Mendengar teriakan dari roh istana surgawi misterius, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu kekuatan Yuan dan juga energi mentalnya juga telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Hal ini juga langsung digabungkan oleh Lindong dengan batu simbol leluhurnya. Kekuatan milik Lindong ini terus melakukan kikisan pada energi-energi Yimo yang ada di tempat ini. Kemudian Lindong bisa melihat bahwa gelombang hitam pada benda-benda suci yang telah rusak kali ini telah meredup. Sementara itu, benda-benda suci ini kembali ke warna asalnya. Bayangan iblis itu pun kemudian mengaum dengan keras. Dia jelas menyadari bahwa formasi yang dia bentuk pada saat ini menjadi jauh lebih lemah. Segera setelah itu, dia pun mengeluarkan banyak rantai hitam yang tidak terhitung jumlahnya untuk kembali menjerat roh dari istana surgawi misterius. Rantai-rantai ini dalam sekejap saja berubah menjadi ular-ular berbisa. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba dan kemudian menyerang roh istana surgawi misterius, karena dia adalah orang yang sudah terperangkap di dalam formasi dari energi Yimo ini. Namun melihat serangan ini, roh dari istana surgawi misterius hanya tertawa, lalu dia mengatakan, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semudah itu untuk mengalahkan diriku?" Segera kedua tangan dari roh istana surgawi misterius ini membentuk sebuah segel. Tidak lama kemudian, 5 sinar cahaya yang cukup redup dipancarkan dari dalam tubuhnya. Setelah itu, energi hitam yang telah bercampur di alisnya kini telah benar-benar mulai menghilang dengan kecepatan tinggi. Setelah hal itu, terkena pancaran 5 cahaya. Tidak lama kemudian roh dari istana surgawi misterius tiba-tiba saja merentangkan telapak tangannya. 5 sinar cahaya itu pun segera melesat dan menghancurkan banyak rantai yang telah dibentuk oleh Yimo dan selama ini mengikat tubuhnya. Dalam sekejap saja, rantai-rantai dari energi Yimo ini pun hancur begitu saja, dan tubuh dari roh istana surgawi misterius pada saat ini segera melesat ke atas. Di sisi lain,
Cahaya petir dan juga cahaya hitam terlihat jelas di dalam tatapan mata Lindong, yang kemudian Lindong pun berteriak, "Hancurkan!" Dua kekuatan yang dikeluarkan oleh Lindong pada saat ini benar-benar mempengaruhi formasi yang dibentuk oleh Yimo. Banyak benda-benda suci telah rusak, kini telah menjadi kaku, sementara aura iblis yang menempel pada mereka kini telah berhenti dan kemudian berubah menjadi banyak lapisan hitam, sebelum pada akhirnya lapisan itu pun terkelupas dan jatuh ke arah bawah. Dengan dihilangkannya energi Yimo, pada saat ini aura yang sangat tajam segera meletus dari benda-benda suci itu. Semuanya terlihat meraung serempak, dan bahkan ruang yang ada di tempat ini terasa cukup bergetar. Sementara roh dari istana surgawi misterius yang telah melayang di udara, dia segera melambaikan tangannya sebelum banyak benda surgawi kini telah lolos dari pengekangan pilar batu. Kemudian mereka berkumpul di sekitar tubuh dari roh istana surgawi misterius, dan hal ini sangat banyak, sampai-sampai terlihat seperti lautan harta surgawi. Tatapan mata dari roh istana surgawi misterius itu terlihat cukup dingin. Lalu dia berteriak, "Kali ini aku akan melenyapkan kalian dasar makhluk kotor." Segera setelah itu dia menekan jarinya ke arah depan, dan banyak benda-benda suci yang tidak terhitung jumlahnya kini telah mendesing dari arah belakang. Segera setelah itu mereka semua telah turun dengan momentum yang sangat menakutkan. Pada akhirnya dar, 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 pilar batu yang ada di lautan kegelapan pun meledak dengan keras. Sementara lautan hitam yang luas kini juga telah terkikis dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Bayangan iblis yang sudah didorong mundur terus-menerus oleh Yan, dia kali ini langsung mengeluarkan jeritan yang sangat menyedihkan. Tubuhnya telah berubah menjadi sangat pucat. Jelas dia telah menerima luka parah akibat serangan dari Yan. Bayangan iblis itu benar-benar tidak berdaya ketika melawan harta surgawi yang berada di peringkat kedua dan juga peringkat ke-10. Sementara Lindong sendiri juga telah memiliki dua batu simbol yang hebat. Bayangan iblis itu jelas mendeteksi sebuah bahaya yang besar sebelum akhirnya dia marah dan mengeluarkan teriakan, "Tidak mudah untuk membunuhku." Sebelum tubuhnya yang besar menyusut, dia telah berubah menjadi cahaya hitam pekat, dan kali ini bergerak dengan kecepatan tinggi untuk melakukan serangan pada Lindong yang jaraknya cukup dekat dengan dia. Jelas di antara mereka bertiga, Lindong adalah orang yang memiliki tubuh yang paling mudah untuk dirusak. Namun bayangan Yimo itu, dia tidak paham jika Lindong adalah orang yang selalu berhati-hati. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa tertawa ketika melihat bayangan iblis dengan cepat menuju ke arahnya. Dengan satu lambaian lengan bajunya saja, cahaya petir dan juga cahaya hitam kini telah berubah menjadi sebuah perisai, dan hal itu segera melindungi tubuh dari Lindong. Pada akhirnya, dang! Bayangan iblis itu menghantam keras pada perisai Lindong. Meskipun berhasil mengguncang perisai cahaya milik Lindong dan menimbulkan beberapa riak, namun hal itu tidak bisa memecahkannya. Sebaliknya, kekuatan dari dua batu simbol leluhur kini telah membuat bayangan iblis dikirim terbang mundur. Bayangan iblis ini bukanlah Yimo yang asli. Sebaliknya dia hanyalah kesadaran-kesadaran dari para Yimo yang tersisa dan telah mati di tempat ini. Meskipun demikian, hal itu masih akan cukup merepotkan jika sampai berhasil menyerang tubuh seseorang. Namun sayangnya, itu tidak berguna sama sekali ketika melawan Lindong yang memiliki dua batu simbol yang hebat untuk menjaga dirinya. Sifat pengikisan dari energi Yimo itu tidak akan memiliki banyak efek. Setelah bayangan dari Yimo itu dikirim terbang mundur, kali ini banyak benda-benda suci yang tidak terhitung jumlahnya telah meluncur dengan cepat dan menabrak tubuhnya dengan kejam. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, bayangan Yimo itu segera menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Sementara Yan sendiri ketika melihat adegan ini, dia langsung berteriak, "Segel surgawi pemurnian!" Sebuah cahaya putih yang sangat hangat kini telah berkumpul di langit sebelum pada akhirnya hal itu berubah menjadi tangan cahaya yang putih dan besar. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tangan cahaya ini pun bergerak tanpa ampun dan kemudian menghantam tubuh dari bayangan Yimo. Pada akhirnya, dar! Cahaya putih itu menyebar ke seluruh tempat yang pada akhirnya
seluruh tubuh dari bayangan Yimo itu menghilang dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Jeritan yang sangat menyedihkan juga terus bergema di tempat ini. Sesaat kemudian, sebuah segel surgawi akhirnya turun. Hal itu benar-benar melenyapkan bayangan Yimo yang telah dihancurkan sebelumnya. Pada akhirnya, jeritan yang menyedihkan itu pun segera menghilang, dan seluruh aura Yimo yang ada di tempat ini telah benar-benar dilenyapkan. Tubuh dari Yan sendiri kembali muncul dari dalam cahaya putih, dan dia sekarang kembali berdiri di atas batu leluhur. Tatapan mata dari Yan terlihat tajam ketika dia mengamati seluruh tempat ini. Sesaat kemudian, ketajaman mata itu pada akhirnya meredup karena Yan sudah tidak mendeteksi kesadaran dari Yimo yang melarikan diri dari tempat ini. Yan kemudian melihat pada roh istana surgawi misterius sebelum akhirnya dia berkomentar dengan nada yang cukup cemberut. Kau benar-benar melakukan hal itu. Yang harus kau lakukan sebelumnya hanyalah membuang benda-benda suci yang telah rusak. Dan hal itu tidak akan pernah menjadi masalah seperti ini. Mendapat perkataan seperti itu dari Yan, roh istana surgawi misterius kemudian menjawabnya, jika aku meninggalkan mereka semua, pada akhirnya mereka akan dipungut oleh orang biasa. Dan orang itu akan segera diserang oleh energi Yimo. Hal ini akan segera menjadi ancaman yang lebih potensial. Dan sebenarnya aku tidak berharap bahwa kamu akan benar-benar menjadi orang yang datang ke tempat ini untuk menolong diriku. Setelah menyaksikan kerusakan serius pada tubuhmu saat itu, aku berpikir bahwa kamu sudah koid. Namun untungnya ternyata kamu cukup diberkati. Mendengar ucapan dari roh istana surgawi misterius, Yan pun hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya dia melihat pada Lindong sambil berkata, aku telah mengikuti bocah ini selama bertahun-tahun, dan secara perlahan luka di tubuhku juga telah mulai sembuh. Namun tidak ada yang tahu berapa lama lagi waktu yang aku butuhkan untuk sepenuhnya memulihkan diriku. Dan untungnya, aku telah bertemu denganmu saat ini. Maka aku akan menyerahkan seluruh luka-lukaku ini untuk kau sembuhkan. Roh istana surgawi misterius hanya dengan santai menganggukkan kepalanya. Setelah mendengar ucapan dari Yan, dalam hal kekuatan tempur, mungkin dia kalah dengan Yan saat ini. Tapi dalam hal pemurnian dan juga penyembuhan, jelas roh istana surgawi misterius adalah yang paling unggul. Tidak lama kemudian roh istana surgawi misterius itu melihat pada Lindong, lalu dia tertawa sambil mengatakan, adik junior ini tampaknya bukan individu yang sederhana, karena dia bisa memiliki dua batu simbol leluhur. Selain tuan kita saat itu, belum ada orang lain yang bisa melakukan hal ini. Lindong segera menangkupkan kedua tangannya. Dia tersenyum pada roh istana surgawi misterius yang kemudian mengatakan, Junior Lindong menyapa roh istana surgawi misterius. Jelas Lindong pada saat ini mengetahui bahwa roh istana surgawi misterius ini, meskipun dia terlihat seperti bayi, tapi dia adalah makhluk yang berasal dari zaman kuno. Dan Lindong akan selalu menjaga kehormatan di hadapan orang-orang seperti ini, karena mereka semua telah berpartisipasi dalam perang besar zaman kuno. Roh dari istana surgawi misterius itu hanya tersenyum kemudian melambaikan tangan pada Lindong. Dan dia benar-benar menghargai sikap dari Lindong itu. Tidak lama kemudian, Yan pun segera mengatakan, karena kami telah menemukan dirimu, maka kamu harus ikut dengan kami. Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, maka kamu mulai saat ini bisa mengakui Lindong sebagai tuanmu. Jika tidak, mungkin kamu akan menarik perhatian dari para Yimo itu. Yan berkata seperti ini dengan cukup santai, seolah-olah dia tidak menganggap bahwa istana surgawi misterius itu seperti harta karun yang berada di peringkat 10. Di sisi lain, Lindong kali ini juga cukup terkejut dengan kata-kata dari Yan. Lindong pun terlihat cukup cemas ketika dia melihat pada roh istana surgawi misterius. Lindong jelas menyadari bahwa harta yang memiliki peringkat, dia sebenarnya memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Dan mereka juga memiliki kebanggaan yang besar. Bukan hal yang sederhana untuk membuat mereka dengan patuh mengakui seorang tuan. Namun roh dari istana surgawi misterius ini hanya mengernyitkan dahinya ketika dia mendengar ucapan dari Yan. Dan detik berikutnya,
Dia pun pada saat ini melihat pada Lindong. Setelah itu, senyuman segera muncul di raut wajah dari roh istana surgawi misterius. Sepasang matanya melihat tajam ke arah Lindong, lalu dia menjawabnya, "Baiklah, aku akan mengikuti bocah ini." Kata-kata itu membuat Lindong cukup tercengang. Sebelum akhirnya dia tersenyum dan tidak bisa berkata apapun lagi. Hal ini membuat Lindong berkata dalam hati, "Hah? Sejak kapan menundukkan harta karun surgawi kuno bisa menjadi sangat mudah seperti ini?" Melihat keterkejutan di raut wajah Lindong, roh dari istana surgawi misterius itu, dia berkata, "Adik kecil, kau tidak perlu terkejut seperti itu. Sifat unikmu itu adalah sesuatu yang hanya kita sebagai benda-benda suci yang diciptakan oleh Tuhan kita mengerti tentang potensimu. Terlebih lagi, batu leluhur adalah benda suci yang memiliki hubungan paling dekat dengan Tuhan kita, dan dia tidak akan pernah memilih siapapun secara acak. Alasan kenapa kami diciptakan adalah untuk melawan para Yimo. Sekarang Tuhan kita telah meninggal, maka dari itu kamu akan menjadi pilihan kami." Setelah mengatakan hal ini, roh dari istana surgawi misterius itu segera mengeluarkan simbol cahaya yang dalam sekejap saja kini telah melayang di hadapan Lindong. Detik berikutnya, roh istana surgawi misterius itu kemudian berkata, "Ukir darah esensimu di atas simbol ini, dan mulai hari ini kamu akan bisa mengendalikan segala sesuatu yang ada di dalam istana surgawi misterius ini, termasuk semua benda-benda suci yang ada di dalamnya." Lindong pun segera memegang simbol cahaya. Kata-kata dari roh istana surgawi misterius itu membuat Lindong cukup linglung. Segera setelah itu dia tersenyum dan kemudian mengeluarkan darah esensi dari ujung jarinya. Lindong pun kini telah membuat segel pada simbol cahaya. Setelah pembentukan segel ini, Lindong bisa merasakan bahwa sekarang ada sebuah ikatan antara dirinya dan juga istana surgawi misterius. Berbagai misteri yang ada di dalam istana surgawi misterius ini secara bertahap telah terungkap di hadapan Lindong. Setelah melakukan hal ini, Yan pun tiba-tiba saja berkata pada Lindong, "Kau seharusnya tidak buru-buru untuk merayakan kesenangan ini. Lebih tepatnya, kita harus memikirkan cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang ada di luar sana." Pada saat ini, masih ada 3 komandan iblis yang hebat dan juga banyak para ahli di wilayah perang binatang yang sedang menunggumu di luar sana dengan niat jahat untuk merebut apa yang sudah kau dapatkan. Cerita kemudian berpindah kembali ke pegunungan harta surgawi. Lingkaran cahaya kemasan terus berputar secara perlahan di atas istana kuno itu. Gelombang fluktuasi yang misterius juga masih menyapu seperti air yang banjir. Hal ini menyebabkan banyak mata orang yang ada di tempat ini dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, baik di langit maupun di tanah yang berada di sekitar istana surgawi misterius telah dipenuhi dengan lautan manusia yang cukup padat. Tatapan mata mereka benar-benar terfokus pada lingkaran cahaya keemasan, dan mereka juga mengamati semua apa yang terjadi di dalamnya. Suasana di tempat ini menjadi cukup aneh semenjak Lindong berhasil memasuki lingkaran cahaya itu. Semua orang sangat menyadari tentang jumlah yang menakutkan dari harta-harta suci yang ada di dalam perbendaharaan harta surgawi kuno. Jika benda-benda suci ini digunakan untuk membangun sebuah pasukan, maka kekuatan dari pasukan ini akan bisa langsung mendominasi seluruh wilayah perang binatang. Dan tentu saja, hampir tidak ada orang yang memiliki ambisi liar. Setelah mereka melihat banyak kegagalan yang tidak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, namun pemandangan yang mereka saksikan sebelumnya adalah sesuatu yang membuat mereka menjadi cukup linglung. Adegan ini membuat banyak hati orang di tempat ini segera bergetar. Jika Lindong bisa keluar dari dalam istana itu, kemungkinan dia akan kembali dengan hasil panen yang cukup melimpah. Dan hal ini akan membuat banyak mata orang menjadi memerah karena mereka semua dipenuhi dengan keirian. Kekuasaan itu adalah raja di wilayah perang binatang ini. Jika Lindong benar-benar berhasil mendapatkan panen yang banyak, tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri dari tempat ini. Gunung Petir Dalam mungkin memang faksi
yang telah dimiliki oleh salah satu dari 8 komandan iblis yang hebat. Tapi di tempat ini juga ada 3 komandan iblis yang berada di tahap samsara. Mereka juga memiliki keinginan yang besar untuk memiliki harta-harta di dalam istana surgawi misterius. Oleh karena itu, banyak orang yang telah hadir di tempat ini jelas memahami apa yang akan terjadi pada Lindong jika dia benar-benar muncul. Pada saat itu, Lindong akan menjadi titik fokus banyak orang dan dia akan segera dirampok oleh seluruh orang yang ada di tempat ini. Jika hal ini benar-benar terjadi, bahkan Gunung Petir Dalam tidak akan pernah bisa melindungi Lindong. Tatapan mata Xiaoyan dan juga orang-orangnya di tempat ini masih melihat pada lingkaran cahaya keemasan dengan ekspresi yang cukup muram dan dipenuhi dengan kecemasan. Mereka semua jelas menyadari apa sebenarnya dari atmosfer yang cukup menegangkan ini. Dalam sesekali, tatapan mata Xiaoyan dan juga orang-orangnya melihat pada 3 komandan iblis yang hebat yang ada di depan sana. Hingga detik ini, mata dari ketiga komandan iblis itu masih tertutup rapat dan mereka seolah-olah mengabaikan bisikan dari banyaknya orang yang ada di tempat ini. Namun mereka bertiga adalah individu yang paling sensitif untuk bisa merasakan jejak fluktuasi yang akan segera muncul. Jelas mereka saat ini benar-benar khawatir dengan fakta bahwa Lindong telah memasuki perbendaharaan harta surgawi kuno. Waktu pun terus berjalan dan beberapa jam juga telah berlalu. Pada saat ini, matahari sudah menunjukkan tanda-tanda untuk terbenam. Suasana di tempat ini semakin lama menjadi semakin mencekam dan pada akhirnya suara dengungan yang keras pun terdengar. Sebuah riak kali ini telah muncul di lingkaran cahaya kemasan yang masih berputar. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, semua tatapan mata orang-orang yang ada di tempat ini, mereka melihat pada lingkaran cahaya yang masih berputar itu. Beberapa individu yang duduk tiba-tiba saja langsung berdiri dan tatapan mata mereka juga terlihat cukup panas. Sementara 3 komandan iblis yang hebat yang sebelumnya telah menutup mata mereka, pada akhirnya mereka bertiga membuka mata secara bersamaan. Ada jejak ketajaman dan juga keseriusan yang tidak biasa di dalam diri mereka. Riak energi pada lingkaran cahaya itu telah tumbuh menjadi semakin kuat dan pada akhirnya sosok cahaya kini telah benar-benar muncul di hadapan banyak mata orang. Menyaksikan adegan ini, semua orang langsung berteriak, "Lindong, dia sebenarnya masih hidup." Sudah bertahun-tahun, pada akhirnya ada seseorang yang berhasil membobol perbendaharaan harta surgawi. Setelah kemunculan dari Lindong ini, suasananya berubah menjadi cukup panas. Tatapan mata banyak orang dipenuhi dengan emosi dan juga keserakahan. Sebagian dari mereka juga dipenuhi dengan kejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong akan bisa masuk dan juga keluar dengan selamat. Mereka semua yang ada di tempat ini sangat menyadari berapa banyak benda-benda suci yang ada di dalam perbendaharaan harta surgawi itu. Karena Lindong bisa masuk dan juga keluar tanpa terluka, tidak akan ada satupun orang yang percaya bahwa Lindong hanya akan kembali dengan tangan kosong. Jelas hal ini akan membuat banyak orang segera bergerak untuk merebut harta-harta ini dari tangan Lindong. Lindong yang telah menunjukkan dirinya di tempat ini, dia segera melihat pada banyaknya tatapan mata serakah yang melihat ke arahnya. Seolah-olah rasanya Lindong sekarang telah dikelilingi oleh kawanan serigala yang akan menyerbu dirinya. Di sisi lain, Xiaoyan yang melihat Lindong, ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat gembira. Dia segera melambaikan tangannya sambil berkata, "Kakak Lindong." Segera setelah itu, orang-orang dari Gunung Petir Dalam kini telah bergerak dan mereka segera mengelilingi tubuh dari Lindong untuk memberikan penjagaan. Sementara Xiaoyan sendiri juga melihat pada banyaknya orang yang ada di tempat ini dengan tatapan mata yang ganas. Xiaoyan tidak akan pernah membiarkan satupun orang bisa mendekati Lindong dengan mudah. Melihat hal ini, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Meski Xiaoyan tidak memberikan penjelasan pada Lindong secara rinci, tapi dia bisa mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah
Dengan kemunculan Lindong saat ini, suasana di tempat ini menjadi cukup sunyi untuk beberapa saat sebelum pada akhirnya semua orang bisa melihat Komandan Iblis Naga Langit berjalan ke arah depan, serta dua komandan iblis yang hebat lainnya juga telah mengungkapkan ekspresi aneh di raut wajah mereka. Komandan Iblis Naga Langit melihat pada Lindong sambil tersenyum tipis. Lalu dia mengatakan, "Kau benar-benar orang yang bisa terus-menerus membuat kejutan pada orang lain." Lindong hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Apa sebenarnya yang kalian semua rencanakan? Perbendaharaan harta surgawi kuno masih ada di tempat ini. Apa gunanya kalian melihatku dengan cara seperti ini?" Komandan Iblis Naga Langit mengabaikan kata-kata Lindong dan dengan tenang dia pun bertanya, "Aku cukup ingin tahu tentang bagaimana caranya kamu berhasil memasuki perbendaharaan harta surgawi ini." Lindong hanya tersenyum, lalu dia menjawabnya, "Itu semua hanya keberuntungan." Mendengar jawaban dari Lindong, Komandan Iblis Naga Langit hanya bisa mengangkat alisnya. Namun tiba-tiba saja, Komandan Iblis Elang Hantu, dia pun mengatakan, "Aku sekarang merasakan bahwa gelombang dari perbendaharaan harta surgawi kuno ini telah sangat berkurang." Kata-kata dari Komandan Iblis Elang Hantu ini membuat gempar seluruh orang yang ada di tempat ini. Banyak tatapan mata orang-orang kini telah berkontraksi dan mereka melihat Lindong dengan cara yang cukup aneh. Sementara Komandan Iblis Elang Hantu hanya memiringkan kepalanya, lalu dia kembali mengatakan, "Mungkinkah perbendaharaan harta surgawi kuno saat ini sudah menjadi cangkang yang kosong?" Kata-kata itu pun langsung dijawab oleh Komandan Iblis Kera Emas. "Kita akan segera tahu jika kita mengujinya." Setelah berkata seperti ini, Komandan Iblis Kera Emas pun mengepalkan tangan dan tongkat yang sangat besar dalam sekejap saja muncul di tangannya. Dia pun segera mengayunkan tongkat itu pada perbendaharaan harta surgawi kuno. Dalam sekejap saja, dar! Tongkat raksasa itu pun benar-benar menghantam istana surgawi kuno, membuat tanah di tempat ini bergetar dengan hebat. Pada akhirnya, tatapan mata banyak orang kini telah menyusut karena mereka benar-benar terkejut bahwa Komandan Kera Emas langsung menghancurkan istana surgawi kuno itu hanya dengan satu serangan. Bahkan tidak ada perlawanan sedikit pun dari perbendaharaan harta surgawi kuno, seperti yang dilihat banyak orang sebelumnya. Dengan hancurnya perbendaharaan harta surgawi kuno itu, juga tidak ada satupun harta-harta surgawi yang terlempar dari dalamnya. Banyak orang pun tercengang. Lalu mereka berkata, apakah sebenarnya harta-harta surgawi yang ada di dalam sana benar-benar lenyap? Segera setelah itu, tatapan mata banyak orang melihat ke arah Lindong dipenuhi dengan keserakahan. Namun Lindong sendiri masih tetap tenang ketika menghadapi situasi seperti ini. Bahkan Xiaoyan dan juga orang-orang yang ada di belakangnya cukup tercengang. Hal itu terlihat jelas pada kelompok dari Jenderal Centong. Dia pun segera berkata dalam hati, mungkinkah Tuan Lindong ini benar-benar telah mengosongkan perbendaharaan harta surgawi? Apakah dia sebenarnya ingin membuat banyak orang di tempat ini menjadi gila? Tatapan mata dari Komandan Kera Emas pada saat ini juga telah menyusut ketika dia melihat perbendaharaan harta surgawi kuno hancur hanya dalam satu serangan dan tidak melemparkan harta satupun. Komandan Kera Emas pun dia tertawa lalu berkata, bocah ini benar-benar berencana untuk menipu kita semua. Idemu itu tidak buruk, namun sayangnya kau masih terlalu lembut di hadapan kita semua. Setelah menyaksikan hal ini, tatapan mata dari Komandan Iblis Naga Langit melihat tajam ke arah Lindong. Dia pun berbicara dengan nada suara yang cukup lembut. Lindong, serahkan harta-harta suci yang telah kamu dapatkan di dalam perbendaharaan harta surgawi itu. Bagaimanapun juga, kamu harus menjadi orang yang cukup waras. Jika kamu tidak waras, maka gunung petir dalammu akan dicekik sampai mati oleh tindakanmu sendiri. Sementara Komandan Elang Hantu hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, bocah, kau tidak akan pernah bisa pergi dari tempat ini dengan membawa banyak harta-harta suci. Mendengar kata-kata ini, Lindong hanya bisa menyipitkan matanya. Segera setelah itu dia mengamati banyak tatapan mata serakah dari orang-orang yang ada di tempat ini. Sebuah keheningan
berlangsung untuk beberapa saat sebelum akhirnya Lindong mengatakan, "Aku sadar akan semua ini dan aku akan menyerahkan 80% dari harta-harta suci ke Aula Naga Darah. Sementara Gunung Petir Dalamku hanya akan mengambil 20% saja. Bagaimana? Ini tidak berlebihan, bukan?" Komandan Iblis Naga Langit pun terkejut mendengar kata-kata dari Lindong. Sementara ekspresi yang cukup aneh kini telah melintas dalam tatapan mata banyak orang yang ada di sekitarnya. Hal itu juga terjadi pada dua komandan iblis yang hebat. Tidak lama kemudian, Komandan Iblis Naga Langit, dia buru-buru mengatakan, "Sepakat." Baru saja kata-kata ini keluar dari dalam mulutnya, Komandan Iblis Naga Langit tidak melanjutkan kata-katanya karena dia bisa dengan jelas merasakan banyak tatapan mata yang cukup aneh dari orang-orang di tempat ini, dan khususnya dari Komandan Iblis Elang Hantu dan juga Komandan Iblis Kerak Emas. Detik berikutnya, Komandan Iblis Naga Langit benar-benar sadar bahwa ini hanyalah sebuah trik dari Lindong. Dia segera tertawa lalu mengatakan, "Bocah kecil, kau benar-benar kejam. Sebenarnya kau berniat untuk membuat konflik internal antara diriku dan juga banyak orang di tempat ini hanya dengan omong kosong seperti itu." Komandan Iblis Naga Langit segera melihat ada dua komandan yang ada di sampingnya. Dia pun lalu mengatakan, "Elang Hantu, Kerak Emas, jangan bilang bahwa kalian berdua telah terpengaruh oleh trik rendahan dari bocah kotor itu." Elang Hantu pun hanya bisa menyipitkan matanya. Dia tertawa kecil lalu mengatakan, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bocah kotor itu memang cukup licik. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengambil semua harta yang ada di tangannya, dan kita akan membaginya secara adil di tempat ini." Komandan Kerak Emas menganggukkan kepalanya dan dia setuju dengan kata-kata dari Komandan Elang Hantu. Tatapan mata dari Naga Langit kini menatap tajam ke arah Lindong lalu dia mengatakan, "Bocah, serahkan harta-harta itu dengan patuh. Pada awalnya, aku memang berencana untuk meninggalkan beberapa untuk dirimu. Namun melihat bahwa kamu telah mengeluarkan trik yang cukup kotor, aku merasa bahwa kamu tidak pantas menikmati 20%. Tatapan mata dari banyak orang di tempat ini melihat pada Lindong dan tidak diragukan lagi. Sekarang Lindong telah menjadi musuh bersama dari semua orang yang ada di tempat ini. Namun tiba-tiba saja Xiaoyan yang ada di dekat Lindong mengungkapkan ekspresi yang ganas dan juga brutal. Kemudian Xiaoyan berteriak, "Kalian semua tidak akan pernah mudah untuk merebut apa yang telah menjadi milik dari Gunung Petir Dalamku." Komandan Iblis Naga Langit pun tertawa dengan keras. Dia lalu mengatakan, "Sebenarnya kalian masih memiliki keberanian. Terlepas dari trik apa yang kau miliki, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melarikan diri dari kita bertiga hari ini?" Sebuah aura yang cukup mengerikan segera dikeluarkan dari dalam tubuh Komandan Iblis Naga Langit. Setelah dia berhenti berbicara, hal ini juga langsung dilakukan oleh Elang Hantu dan juga Kerak Emas. Mereka bertiga telah mengeluarkan aura di tahap samsara dan mendorong hingga batas tertinggi sampai-sampai menimbulkan suara gemuruh dan membuat awan hitam kini telah berkumpul. Rasanya tanah yang ada di tempat ini bergetar dengan hebat. 3 orang yang berada di tahap samsara, mereka telah bergabung dan bisa dengan mudah menghancurkan Gunung Petir Dalam hanya dengan satu balikan tangan. Banyak pasang mata orang yang ada di tempat ini segera melihat pada kelompok Lindong dan mereka dipenuhi dengan belas kasihan. Semua orang mengerti bahwa hari ini Gunung Petir Dalam tidak akan pernah bisa mundur tanpa cedera sedikit pun. Bahkan jika mereka menyerahkan semua harta suci yang ada di tangan mereka, kemungkinan masih tidak akan pernah bisa melarikan diri dengan mudah. Sementara Lindong sendiri masih terlihat cukup santai ketika menyaksikan adegan ini. Namun tiba-tiba saja wajah dari Lindong berangsur-angsur berubah menjadi gelap. Pada saat ini niat membunuh yang sangat besar juga terpancar jelas dalam tatapan mata Lindong. Dia segera menoleh pada Xiaoyan lalu bertanya, "Xiaoyan, apakah kau takut?" Xiaoyan hanya bisa tertawa lalu dia menjawabnya, "Kita pada saat itu tidak takut ketika berada di wilayah Swan Timur, apalagi hanya waktu sekarang." Lindong tersenyum lalu dia berkata, "Baiklah,
Kalau begitu ayo kita bertarung habis-habisan. Kata-kata yang diucapkan Lindong itu membuat banyak orang yang ada di tempat ini cukup terkejut. Karena Lindong masih tidak mau menyerah meskipun menghadapi 3 orang yang berada di tahap samsara. Karena sebenarnya banyak orang yang ada di tempat ini tidak tahu situasi apa yang dialami Lindong dan juga 2 saudaranya ketika berada di wilayah Suan Timur. Pada saat itu trio Lindong yang hanya memiliki kekuatan kecil tidak menyerah di hadapan 3 pimpinan gerbang Yuan. Apalagi saat ini kekuatan Lindong telah meningkat, maka dia akan memilih bertahan dan melakukan pertarungan sampai akhir. Karena hanya orang-orang hebat yang akan memilih bertarung dan juga bertahan hingga titik penghabisan. Banyak orang yang telah ada di tempat ini, mereka bisa melihat dengan jelas kegilaan yang telah berkumpul dalam tatapan mata Lindong. Mereka semua tidak pernah bisa membayangkan bahwa Lindong masih akan memiliki keberanian untuk melawan 3 orang yang berada di tahap samsara. Menurut banyak orang, perlawanan seperti ini tidak diragukan lagi, mirip dengan memukul batu hanya menggunakan sebuah telur. Dan itu adalah sesuatu yang sangat sembrono. Ketika melihat keberanian dari Lindong, Komandan Elang Hantu hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, sungguh bocah yang menarik. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapan 3 ahli super tahap samsara hanya dengan kekuatan di tahap awal kematian mendalam. Sementara Komandan Kera Emas, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, benar-benar individu yang pantang menyerah. Jika bukan karena perbendaharaan harta surgawi itu adalah sesuatu yang cukup penting, maka 2 komandan, yaitu Elang Hantu dan juga Kera Emas, mereka mengagumi tindakan Lindong. Sementara Naga Langit hanya bisa mengerutkan keningnya, lalu dia mengatakan, bocah ini masih terlalu sombong. Dan aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu akan memiliki nasib yang lebih buruk daripada kematian. Selama ini Gunung Petir Dalam memang memiliki beberapa kekuatan, dan Aula Naga Darah juga harus membayar harga yang tinggi untuk bisa menghancurkan Gunung Petir Dalam. Namun sayangnya, sekarang 2 komandan iblis yang hebat lainnya, mereka telah bergabung. Dengan cara seperti ini, menghancurkan Gunung Petir Dalam akan menjadi sesuatu yang sangat mudah. Tatapan mata Lindong telah berubah menjadi sedingin es. Dia secara perlahan melangkah maju dan menghadapi tekanan yang sangat kuat dari 3 aura komandan iblis yang hebat. Segera setelah itu, tatapan mata Lindong melihat pada Naga Langit. Sambil tersenyum, dia mengatakan, ayo, Komandan Naga Langit, bukankah kamu sudah merasa gatal untuk berurusan denganku selama beberapa waktu sebelumnya? Ekspresi di raut wajah Naga Langit pun berubah menjadi cukup serius, dan niat membunuh yang besar juga telah melonjak dalam tatapan matanya. Lalu dia menjawab perkataan dari Lindong, aku akan membiarkanmu mati tanpa dendam. Detik berikutnya, Lindong segera menoleh pada Xiaoyan, dan dia juga menunjuk pada mayat pemakan langit yang ada di sampingnya sambil berkata, Xiaoyan, boneka ini akan menghentikan salah satu dari komandan iblis, sementara yang lainnya aku serahkan padamu. Xiaoyan pun segera menganggukkan kepalanya dengan serius sambil mengatakan, baiklah, aku akan menyerang bersama-sama dengan tentara pemakan harimau. Karena Xiaoyan tidak memiliki banyak teknik seperti Lindong, maka dia perlu meminjam kekuatan dari tentara pemakan harimau untuk menembus kesenjangan besar ini. Mendengar jawaban dari Xiaoyan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia pun merenung sejenak sebelum akhirnya melambaikan tangan, dan cahaya hitam kini segera keluar dari dalam lengan baju Lindong. Hal itu menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera meraihnya. Lalu dia berkata, kakak, apa ini sebenarnya? Tatapan mata dari Xiaoyan mengeras ketika dia bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya harus dia edarkan untuk bisa memegang benda ini dan juga menstabilkannya. Karena yang dilihat oleh Xiaoyan adalah sebuah palu raksasa berwarna hitam dengan simbol-simbol yang cukup unik di dalamnya. Sementara perasaan yang cukup berat kini juga telah dirasakan oleh Xiaoyan. Seolah-olah udara di tempat ini berubah menjadi sangat kental. Setelah Xiaoyan mengeluarkan energi Yuan dari dalam tubuhnya, dia pun pada saat ini mengayunkan palu raksasa itu.
dengan cara yang cukup santai. Pada akhirnya, sebuah kekuatan seperti ular piton raksasa dengan cepat meluncur dari dalamnya, dan hal itu menabrak gunung yang jauh di sana, kemudian menghancurkannya menjadi dua. Xiaoyan pun tersenyum, lalu dia mengatakan, "Wow, senjata yang luar biasa. Palu raksasa ini sangat berat, dan kebetulan hal itu juga sebanding dengan tubuh besar dari Xiaoyan." Hal ini membuat penampilan dari Xiaoyan terlihat lebih kuat dan juga tirani. Sementara Lindong melihat pada kelompok Jenderal Centong, lalu dia mengatakan, "Semua prajurit dari Gunung Petir Dalam, kalian semua akan aku beri hadiah jika kita berhasil kembali hidup-hidup." Mendengar kata-kata dari Lindong, Jenderal Centong dan juga orang yang lainnya, mereka hanya bisa menganggukkan kepalanya karena mereka bisa melihat palu raksasa yang ada di tangan Xiaoyan telah mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Sebenarnya, hal itu menarik minat dari Jenderal Centong dan juga para jenderal yang lain. Hingga detik ini, mereka tidak pernah bermimpi untuk memiliki senjata seperti ini selama hidup mereka. Namun Lindong telah mengucapkan kata-kata seperti itu di masa depan. Hal ini bukan sesuatu yang mustahil bagi mereka semua untuk memiliki senjata yang sangat kuat dan juga menakutkan seperti itu. Di sisi lain, banyak tatapan mata orang yang ada di tempat ini segera menyusut, dan keserakahan juga terlintas jelas di dalam tatapan mata mereka. Semua orang sebelumnya telah menyaksikan kekuatan dari palu hitam raksasa yang ada di tangan Xiaoyan. Jelas itu merupakan harta suci kuno yang telah memiliki peringkat pada harta surgawi kuno itu sendiri. Sementara tatapan mata dari 3 komandan iblis yang hebat kini telah terbakar oleh kegembiraan ketika melihat palu hitam yang ada di tangan Xiaoyan. Mereka pun lalu mengatakan, "Bocah kecil, sepertinya kamu yang mendapatkan banyak panen kali ini." Karena 3 komandan iblis itu bisa mendeteksi sebuah fluktuasi yang familiar dari palu raksasa yang ada di tangan Xiaoyan. Hal itu membuat mereka sadar bahwa palu ini memiliki peringkat di harta surgawi kuno. Mendengar kata-kata dari 3 komandan iblis yang hebat, Lindong hanya bisa mencibir. Lalu dia mengatakan, "Apakah kalian menginginkan harta-harta ini? Mari kita lihat apakah kalian memiliki kemampuan untuk mendapatkannya." Karena mereka sudah berselisih, maka Lindong tidak perlu bersikap sopan pada 3 komandan itu. Komandan iblis naga langit pun kemudian berbicara pada 2 komandan yang lainnya, "Serahkan bocah itu padaku, karena aku sudah sangat benci dengannya." Sementara komandan kerak emas melihat pada Xiaoyan, lalu dia mengatakan, "Kalau begitu, serahkan komandan api itu padaku." Dan komandan elang hantu melihat pada mayat pemakan langit, lalu dia mengatakan, "Aku ingin melihat betapa anehnya boneka itu, karena ini adalah pertama kalinya bagiku melihat boneka yang sangat kuat." Tiga komandan iblis yang hebat itu tidak menggunakan sedikit pun kekuatan pertempuran dari pasukan mereka. Meskipun mereka tahu bahwa ini akan mempermudah mereka di dalam pertarungan, tapi mereka adalah 3 faksi terkuat di wilayah perang binatang. Maka dari itu, mereka yang memiliki harga diri tinggi tidak ingin repot-repot menggunakan kekuatan dari pasukan untuk menghadapi Lindong dan juga orang-orangnya. Pada saat ini mereka bertiga benar-benar percaya diri untuk sepenuhnya bisa menekan kekuatan dari Lindong dan juga kelompoknya. Lindong pun melihat raut wajah yang mengejek dari komandan naga langit. Tubuhnya segera naik ke udara, dan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya juga telah diedarkan hingga batasnya. Cahaya hijau yang cukup cemerlang kini telah menyebar ke seluruh tubuh dari Lindong. Sementara raungan naga juga telah terdengar dari dalamnya. Menyaksikan hal ini, komandan iblis naga langit melihat Lindong dengan acuh tidak acuh. Dia pun lalu mengatakan, "Aku akan membiarkanmu mengerti betapa bodohnya telah menyinggung seseorang yang berada di tahap samsara." Segera setelah itu komandan naga langit mengangkat tangan, dan gelombang energi hitam putih dengan cepat berkumpul di ujung jarinya. Kekuatan hidup dan mati yang kaya ini telah bergabung secara bersama-sama dan memancarkan riak energi yang sangat menakutkan. Karena ini adalah kekuatan yang sebenarnya dari tahap samsara. Di sisi lain,
Lindong juga telah mengeluarkan banyak tato naga hijau dari dalam tubuhnya. Suara raungan naga bergema secara bersama-sama. Ekspresi di raut wajah Lindong juga telah berubah menjadi sangat serius. Jelas dia tidak memiliki niat untuk melakukan pemanasan. 100 tato naga hijau kini telah berkumpul di dalam pukulan Lindong. Jelas dia sangat mengerti. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, Lindong harus mengeluarkan semua kekuatan penuh untuk menghadapi seseorang di tahap samsara. Pada akhirnya, beng! 100 tato naga hijau yang telah berubah menjadi pukulan kini terbang ke arah langit seperti meteor hijau. Hal ini membuat banyak orang yang ada di tempat ini, ekspresi raut wajah mereka semua berubah menjadi sangat muram. Bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna merasa tidak akan mampu menghadapi kekuatan yang mengerikan dari tinjuan Lindong yang seperti meteor itu. Namun ketika melihat pukulan dari Lindong, Komandan Iblis Naga Langit hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Apakah kau masih percaya bahwa aku adalah tubuh avatar?" Seperti 1 bulan yang lalu, energi hitam dan putih yang telah berkumpul di ujung jarinya berubah menjadi sebuah perisai hitam putih seukuran telapak tangan. Hal ini juga telah ditutupi oleh banyak sisik dan memancarkan sebuah aura yang sangat tajam, seolah-olah bisa memotong apa saja yang ada di tempat ini. Komandan Iblis Naga Langit pun, dia langsung berkata, "Karena kamu telah memberikan bantuan yang banyak untuk mengambil semua harta suci yang ada di dalam perbendaharaan harta surgawi kuno, maka aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan asli dari seseorang di tahap samsara, sisik hidup dan mati." Setelah mengatakan hal ini, Komandan Iblis Naga Langit pun menjentikan jarinya, dan perisai yang telah ditutupi oleh sisik-sisik berwarna hitam putih itu melesat ke arah depan dengan cepat. Bahkan ruang yang ada di tempat ini menimbulkan suara ledakan, di mana perisai yang dipenuhi sisik telah melewatinya. Detik berikutnya, semua orang bisa melihat cahaya hitam putih telah bertabrakan dengan meteor hijau. Tidak ada suara keras di dalam tabrakan itu sendiri, namun semua orang bisa melihat bahwa sebenarnya meteor hijau milik Lindong kini telah dihancurkan dengan sangat mudah oleh cahaya hitam putih itu. Melihat hal ini, Lindong hanya bisa berkomentar dalam hati, seseorang di tahap samsara memang sangat menakutkan. Detik berikutnya, cahaya hitam putih yang telah merobek meteor hijau tidak mengurangi kecepatannya, dan dia masih dengan cepat melesat ke arah Lindong. Pada akhirnya, diang! Ketika cahaya hitam putih itu akan mengenai tubuh Lindong, tiba-tiba saja kuali raksasa berwarna merah muncul di hadapan Lindong. Hal itu segera dengan keras ditabrak oleh cahaya hitam putih. Dalam sekejap saja, kuali merah ini pun terhempas ke belakang, dan sebuah penyok juga telah muncul di permukaan dari kuali itu. Lindong yang telah melihat penyok di kuali langit yang terbakar, tatapan matanya telah menjadi sangat menajam. Sementara kesedihan juga telah muncul di dalam hati Lindong. Hanya setelah dia benar-benar bertarung dengan seseorang yang ada di tahap samsara, Lindong menyadari betapa kuatnya mereka. Tidak lama kemudian, ekspresi yang cukup serius terlintas dalam tatapan mata Lindong. Dia pun segera berteriak, "Gerbang langit yang terbakar 8 tingkat." 8 sinar cahaya merah telah benar-benar melesat keluar dari dalam kuali langit yang terbakar, dan hal itu segera berubah menjadi 8 gerbang yang berwarna merah dan mengambang di langit. Sebuah energi yang cukup mengerikan segera tersembur dari dalamnya, dan hal itu dalam sekejap saja berubah menjadi Gunung Merapi Tante Silpi yang kini telah turun untuk menghantam tubuh dari Komandan Iblis Naga Langit. Lindong yang telah mengeluarkan Gunung Merapi Tante Silpi tidak menyerah begitu saja. Dia pun segera mengeluarkan tongkat Kaisar Petir yang ada di tangannya, dan 9 naga petir kini juga telah dikeluarkan. Hal itu segera memenuhi langit. Lindong telah mengeluarkan semua trik yang dia miliki untuk menghadapi lawan yang cukup mengerikan seperti Komandan Iblis Naga Langit. Serangan-serangan luar biasa yang dikeluarkan Lindong ini membuat banyak orang yang ada di tempat ini merasa cukup heran, karena ini adalah pertama kalinya mereka semua bisa melihat seseorang di tahap kematian mendalam tingkat awal memiliki kekuatan pertempuran yang sangat mengerikan. Di sisi lain, Komandan Iblis Naga Langit hanya bisa tertawa ketika menghadapi serangan ganas dari Lindong. Dia pun lalu mengatakan sebuah trik yang tidak penting. Setelah mengatakan hal itu,
Tubuh dari Komandan Iblis Naga Langit masih tidak bergerak dari tempatnya berada saat ini ketika serangan dari Lindong itu akan segera menimpa tubuhnya. Dalam sekejap saja sebuah cahaya hitam putih kini telah dikeluarkan oleh Komandan Naga Langit, dan hal itu berubah menjadi pelindung cahaya yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, duar, Gunung Merapi, Tante Silpi dan juga naga petir ini telah dengan kejam menghantam penghalang cahaya hitam putih milik Komandan Naga Langit. Orang itu masih tetap diam seperti batu yang tidak bisa digerakkan, sementara cahaya hitam putih yang telah melindungi tubuhnya seolah-olah hal itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Riak energi itu secara bertahap pada akhirnya memudar, dan semua orang bisa melihat bahwa Komandan Naga Langit masih tetap tenang di bawah perlindungan dari cahaya hitam putih. Banyak orang hanya bisa menggelengkan kepalanya karena mereka semua bisa menyadari kesenjangan besar antara Lindong dan juga Komandan Naga Langit. Lindong masih tetap tenang ketika dia melihat adegan ini, yang kemudian Lindong pun mengatakan, "Kau sebenarnya memang sangat kuat." Mendengar kata-kata dari Lindong, Komandan Naga Langit hanya bisa tersenyum. Lalu dia menjawabnya, "Bocah, kau harus berhenti untuk berjuang. Dan kamu harus segera menyerah. Tidak mudah bagimu untuk mengalahkan diriku." Lindong pun mengangkat kepalanya. Dia menatap tajam ke arah Komandan Naga Langit. Setelah itu, senyum penuh ejekan muncul di raut wajah Lindong. Dia pun kali ini mengatakan, "Menyerah tidak akan." Lindong pun segera tertawa ke arah Komandan Iblis Naga Langit. Lalu dia mengatakan, "Apakah kau tidak ingin tahu sebenarnya apa yang aku peroleh dari perbendaharaan harta surgawi?" Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun secara perlahan mengangkat tangannya, dan 5 cahaya yang berbeda kini telah berkumpul di dalam telapak tangan Lindong. Detik berikutnya, sebuah riak yang sangat menakutkan terpancar dari 5 cahaya itu. Tampaknya kekuatan Yuan yang ada di tempat ini dalam sekejap saja menimbulkan sebuah gejolak yang besar. Dengan suara yang cukup lembut, Lindong pun mengatakan, "Karena kau ingin tahu, aku akan menunjukkannya padamu." Setelah Lindong mengatakan hal ini, sebuah istana kuno yang mini dan besarnya hanya seukuran telapak tangan kini telah benar-benar muncul di atas telapak tangan Lindong. Karena itu adalah istana surgawi misterius. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar mampu mengalahkan Komandan Iblis Naga Langit dengan mengandalkan istana surgawi misterius yang merupakan harta di peringkat 10 dari peringkat harta surgawi kuno? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.